Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Di dalam pondok jerami, Le Rou, mengenakan rok kain putih, duduk di bangku, sementara Lu Jiajia berdiri di depannya, mengepang rambut panjangnya dengan jari-jarinya sebagai sisir. Saat Le Rou menanyakan hal ini, jari-jari Lu Jiajia yang sedang mengepang rambutnya sedikit menegang. Ia memilin rambutnya, ragu-ragu bagaimana menjelaskannya kepada Le Rou. Saat itu, pintu kayu pondok jerami tiba-tiba terbuka. Angin malam berhembus masuk bersama suara pemuda itu. Jiajia, aku pulang. Ning Changjiu berpura-pura pulang malam. Lu Jiajia dan Le Rou menatap pintu bersama-sama, dan hati majikan perempuan dan muridnya menegang bersamaan. Lu Jiajia tidak menyangka dia akan kembali tiba-tiba. Ia merasa seperti masalah pribadinya tiba-tiba terbongkar. Le Rou benar-benar terkejut. Ia menatap wanita berpakaian putih di luar pintu, wajahnya yang cantik tampak kusam, mulutnya setengah terbuka, dan angin panas berhembus ke dalam mulutnya, membuat rahangnya terus bergetar. Ning Changjiu tersenyum dan menatap Le Rou. Ia menggosok matanya, pura-pura tidak melihat dengan jelas, lalu berkata, Jiajia, apakah ada tamu di rumah? Lu Jiajia sedikit bingung, berpikir, bukankah kau bilang akan merahasiakannya? Kenapa kau tidak bisa duduk diam? Ia menatap Ning Changjiu dan tak kuasa menahan diri untuk memperkuat tangannya. Jari-jarinya semula mencengkeram rambut Le Rou. Rasa sakit itu membuat gadis itu langsung tersadar. Ia menutupi rambutnya dan menjerit kesakitan. Lu Jiajia sedikit terkejut dan segera menarik tangannya, lalu mengelus rambutnya. Setelah beberapa patah kata menghibur, ia berbalik menatap Ning Changjiu dan berkata dengan sedih, apa kau tidak tahu harus mengetuk pintu dulu sebelum masuk? Kau membuat muridmu takut. Le Rou berpikir, guru, bukankah kau yang gugup dan menyakitiku? Tapi bagaimana mungkin guru salah? Jadi ia pun menatap pelakunya, menggosok matanya, dan berkata dengan ragu, guru. Ning Changjiu, ia tidak tahu apakah ia sedang melihat hantu. Orang di depannya jelas-jelas adalah adiknya, Ning Changjiu, yang telah melompat ke jurang dan meninggal dunia sejak lama. Ning Changjiu menatapnya dengan tatapan penuh arti, lalu berkata, ternyata dia adalah adik Le Rou. Baru saja mengantar seorang kakak perempuan, kini seorang adik perempuan datang. Mendengar nada suaranya, Le Rou semakin yakin bahwa dia benar-benar Ning Changjiu. Lu Jiajia menatapnya dengan acuh tak acuh, suaranya sedingin embun beku di bulan Desember, kenapa pulang larut malam? Ning Changjiu menatapnya. Alis Lu Jiajia tampak bersih dan dingin, rambut hitam dan pakaian putihnya bagaikan awan gelap dan salju. Ning Changjiu diam-diam membuat gestur 7. Itu berarti taruhan 7 hari. Lu Jiajia melihatnya, bibirnya yang sedikit merah berlumuran darah, dan matanya tampak gelisah. Jika tidak ada orang di rumah beratap jerami itu sekarang, dia mungkin akan mendengarkan kata-kata Ning Changjiu, tetapi dengan Le Rou di depannya, bagaimana mungkin dia kehilangan harga dirinya? Ning Changjiu pun menundukkan wajahnya dan berkata, lapor ke Jiajia, aku malas berlatih sebelumnya dan menemui beberapa kendala. Butuh waktu lama bagiku untuk memahaminya. Lu Jiajia mengangguk ringan dan berkata, jika kau tidak mengerti sesuatu nanti, tanyakan saja langsung padaku. Ning Changjiu berkata, yah, ilmu pedang Jiajia memang luar biasa dan tak tertandingi. Lu Jiajia tahu bahwa ia sedang mengejeknya, tetapi ia tidak mengubah ekspresinya. Ia malah menepuk bahu Le Rou pelan dan berkata, Le Rou, kebetulan gurumu ingin membicarakan ini denganmu. Petik 2. Le Rou belum pulih, bertanya-tanya apakah dunia bawah sedang berlibur. Ning Changjiu masuk ke ruangan, menatap Le Rou, dan tersenyum, kenapa kau terlihat seperti abis melihat hantu? Kau begitu agung saat menggodaku sebelumnya. Le Rou terkejut, dan teringat hal-hal itu. Ia berkata dengan marah, kau benar-benar tahu segalanya. Ning Changjiu tersenyum tipis, terima kasih kepada kakak perempuanku yang telah merawatku di masa lalu. Le Rou sangat marah, tetapi dengan gurunya di belakangnya, ia tak bisa marah. Terlebih lagi, hubungan antara gurunya dan dirinya, tampak sangat tidak biasa. Ini bukan lagi rahasia. Sekte telah membahas bahwa jika Ning Changjiu kembali suatu hari nanti, mereka akan mengadakan perjamuan paling megah, lalu mengeluarkan gaun pengantin merah yang ditenun dengan sutra dan brokat phoenix langka dan mengenakannya pada Lu Jiajia, dan membiarkan mereka menikah saat itu juga. Namun, ini sebagian besar hanyalah lelucon, dan semua orang tahu bahwa pemuda itu mungkin sudah mati. Le Rou tak pernah menyangka akan melihat Ning Changjiu yang masih hidup hari ini. Ia menatap gurunya dengan bingung. Lu Jiajia berkata singkat, beberapa hari yang lalu, dia naik kembali dari jurang. Le Rou berkata, oh, berpikir bahwa reaksi gurunya tidak tepat. Bukankah konon perpisahan yang lama lebih baik daripada pernikahan baru? Mungkinkah mereka sedang berselisih? Ning Changjiu berjalan ke arah Le Rou, menepuk kursi di sebelahnya, dan berkata, Jiajia, duduklah juga. Lu Jiajia ragu sejenak, menyibakkan ujung roknya ke paha, lalu perlahan duduk di bangku dengan ekspresi tenang. Lu Jiajia berkata, Le Rou datang hari ini untuk membujukku kembali ke puncak.
Besok adalah upacara penghormatan Master Sekte, salah satu dari 4 puncak tertinggi, dan mereka semua berharap aku bisa kembali. Ning Changjiu berkata, sudah waktunya pulang. Lagi pula, pondok jerami ini tak sebanding dengan kehangatan istana Master Puncak. Melihatnya berbicara, kesan Lerou terhadapnya berubah drastis. Lu Jiajia berkata, begitu kau kembali, aku yakin beritanya akan menyebar dengan cepat. Ning Changjiu tersenyum dan berkata, apakah kau malu? Lu Jiajia berkata dingin, apakah kau tidak takut Zhao Xianger akan mengetahuinya lebih awal? Penunjukan 3 tahun itu tinggal 3 bulan lagi. Ning Changjiu, yang kini telah tercerahkan oleh kakak perempuannya, tentu saja tidak takut. Namun, lawannya adalah Zhao Xianger, jadi ia juga ingin lebih banyak waktu untuk bersiap. Lagi pula, Lu Jiajia pernah berkata bahwa ia juga perlu berpikir matang-matang. Menurut standar seorang kultivator, ia hanyalah seorang gadis muda, dan menikah dengan seorang istri pada akhirnya terlalu terburu-buru baginya. Lerou mendengarkan dari samping dengan mata terbelalak. Siapa yang tidak tahu bahwa tunangan Zhao Xianger dan murid sang guru adalah orang yang sama? Ini jelas mencuri seseorang. Bahkan jika kau tidak menyukai Ning Changjiu, kau seharusnya tidak menyebut nama Zhao Xianger begitu saja. Itu namanya saingan cinta. Ning Changjiu berkata, kalau begitu lebih baik merahasiakannya. Aku akan tinggal di aula guru puncak untuk bermeditasi. Tinggal di aula guru puncak. Lerou berpikir, itu kamar tidur sang guru. Bahkan kau tidak bisa masuk begitu saja. Bagaimana mungkin sang guru menyetujui hal seperti itu? Lu Jiajia berpikir sejenak, lalu mengangguk, jika kau mau, aku akan melakukan apa yang kau katakan. Kau bahkan belum menikah, bagaimana kau bisa melakukan ini? Apakah ini masih guruku? Hati Lerou dipenuhi rasa terkejut. Ning Changjiu berkata, yah, aku lebih akrab dengan aula Master Puncak. Lu Jiajia memelototinya dalam diam. Lerou merasa sedikit pusing. Ning Changjiu berkata, kalau begitu, kita berangkat besok. Lu Jiajia berkata, ini sudah malam, dan hanya ada satu tempat tidur di sini. Di mana kau akan membiarkan Lerou tidur? Lerou menggigil dan berkata, aku ingin tidur dengan Master. Ia sangat yakin gurunya akan memanjakannya. Ning Changjiu tetap tanpa ekspresi, tetapi dalam hati ia mencibir, kau masih ingin merebut istriku di depanku. Ning Changjiu mengedipkan mata diam-diam pada Lu Jiajia. Lu Jiajia berkata, Lerou, kau sudah dewasa sekarang, kau tidak boleh begitu keras kepala. Lerou berkata dengan nada kesal, kau ingin aku tidur di lantai. Lu Jiajia menatap Ning Changjiu. Ning Changjiu berkata, bagaimana kalau kita kembali ke puncak semalaman? Aku juga ingin melihat salju di puncak. Lu Jiajia mengangguk pelan, tidak apa-apa. Lerou merasakan hawa dingin di hatinya. Ia melihat sikap patuh Lu Jiajia terhadap Ning Changjiu dan akhirnya memahami kebenaran bahwa seorang guru yang sudah menikah itu seperti air yang tumpah. Namun, ada juga keuntungannya. Setidaknya ia telah membawa gurunya kembali ke puncak. Besok ia akan meminta posisi guru puncak kepada Lu Yuanbai. Lerou memaksakan senyum, dan suasana hatinya akhirnya membaik. Malam itu, seberkas cahaya pedang yang terang menyambar langit di atas hutan belantara selatan. Lu Jiajia melangkah lurus ke udara tanpa pedang. Malam itu bagaikan selembar kain datar, dan desa-desa serta kota-kota yang tersebar di Nanzu semuanya tersembunyi dalam kegelapan. Di kejauhan, samar-samar terlihat kota-kota Zhao dan Jin yang berjongkok bagaikan harimau, saling berhadapan dari kejauhan, dengan obor-obor masih menyala di tembok kota. Apakah bendera Jin telah berubah? Ning Changjiu tiba-tiba bertanya. Lu Jiajia bersenandung dan berkata, Raja Jin telah mangkat, dan tidak ada raja baru yang berani naik tahta selama setahun penuh. Sekarang Perdana Menteri bertindak sebagai wali. Jin kehilangan rajanya, sehingga berganti nama menjadi Jin, yang juga merupakan isyarat niat baik kepada Zhao Xianger. Ning Changjiu terkekeh pelan dan berkata, gadis kecil itu sangat cakap. Yang Mulia Permaisuri juga merupakan salah satu idola Lerou. Sekarang, mendengar apa yang dikatakan Ning Changjiu, ia sedikit tidak senang dan berkata, kaulah gadis itu. Ning Changjiu tidak marah. Ia tak bisa menahan diri untuk mengingat saat ia dan Zhao Xianger bertukar pakaian di kota Linhe, lalu tertawa. Melihat ketidakberdayaannya, Lerou memperingatkan, meskipun aku tahu kau orang baik, kau tidak boleh berbuat salah. Ning Changjiu bertanya, apa yang termasuk perbuatan salah? Lerou merenung sejenak, berusaha mencapai kesimpulan yang jelas. Ia menjawab, kau tidak boleh berbuat jahat. Dan kau tidak boleh menindas guru. Menindas guru, jawab Ning Changjiu, aku sangat mencintai Jiajia. Dada Lu Jiajia sedikit naik turun. Ia menyela percakapan mereka, berhenti bicara. Kita sedang melintasi awan. Sosok Lu Jiajia, bagaikan pedang, menembus awan. Tebasan pedang itu menghancurkan seluruh awan menjadi serpihan-serpihan bersisik, melayang di udara, tepinya samar-samar terlihat di bawah sinar bulan. Tak lama kemudian, sebuah bayangan muncul di depan aula guru di puncak Tianku. Salju di puncak, yang sepi selama 2 tahun, diterangi oleh cahaya pedang. Sosok Lu Jiajia jatuh kembali ke puncak.
Salju yang belum mencair di kaki puncak bagaikan sebuah catatan kenangan, terbuka saat mereka tiba, memperlihatkan semua kenangan yang terekam. Di antaranya adalah malam biru tua yang mereka lalui dalam diam, salju putih dan bulan di depan istana Master Puncak, dan cahaya merah darah saat mereka bersama-sama membunuh Bingrong. Ning Changjiu menatap salju di tanah, tetapi ia seperti sedang melihat sebuah silinder berisi tanah, seolah-olah ia dapat memetik bunga berwarna-warni darinya. Suara Lu Jiajia dipenuhi desahan ringan, kita kembali. Ning Changjiu berkata, ayo kembali ke istana dan melihat-lihat. Lu Jiajia mengangguk, mengalihkan pandangannya dari salju putih, berbalik dan menaiki tangga yang dingin, lalu mendorong pintu istana hingga terbuka. Istana Master Puncak bagaikan istana peri Guanghan di langit, memperlihatkan kesunyian dan kesepian karena tak berpenghuni untuk waktu yang lama. Ning Changjiu mengikuti langkahnya dan masuk. Le Rou berdiri di luar pintu, tampak agak ragu bagaimana harus melanjutkan. Lu Jiajia juga mengingatnya, berbalik dan berkata, aku akan mengantarmu kembali ke kamarmu dulu. Le Rou tentu saja berharap tuannya akan menerimanya kembali, tetapi mengingat apa yang terjadi sebelumnya, ia berkata dengan sedikit marah, aku akan kembali sendirian. Ia menunggu tuannya untuk menjaganya, tetapi Lu Jiajia hanya berkata dengan cemas, kalau begitu hati-hati di jalan. Petik 2. Le Rou merasa sangat dirugikan. Ia mengangkat kepalanya dan kebetulan bertemu dengan wajah Ning Changjiu yang penuh kebencian lagi, dan melihat senyum liciknya. Le Rou, yang telah kehilangan dukungan, menghentakkan kakinya pelan dan kembali dengan marah. Lu Jiajia berjalan masuk dan berkata dengan sedih, dia masih gadis kecil. Bukankah terlalu berlebihan memperlakukannya seperti ini? Ning Changjiu berkata, gadis kecil yang dimanja oleh keluarga kaya seperti ini memiliki sifat posesif yang kuat. Dia pasti mengalami lebih banyak kemunduran. Ini juga akan bagus untuk mengasah ilmu pedangnya. Lu Jiajia tidak lagi terkejut dengan kekeliruan ini. Ia berkata dengan enteng, sikap posesifmu sama posesifnya dengan dia. Ning Changjiu berkata, sekarang hanya kau dan aku, dan kau masih bertingkah seperti tuan. Lu Jiajia mengerucutkan bibirnya dan berhenti sejenak. Taruhan sialan itu, bagaimana mungkin ia bisa tertipu berulang kali? Ia menundukkan kepala dan berkata dengan hormat, tuan, saya salah. Ning Changjiu memandangi penampilannya yang lembut dan sopan. Kontras antara keduanya membuat hatinya bergetar, dan ia tak bisa menahan diri untuk memeluknya dengan lembut sejenak. Mulai sekarang, apakah Jiajia akan menyembunyikan orang di Aula Master Puncak? Tanya Ning Changjiu sambil menggigit daun telinganya. Lu Jiajia sedikit gemetar dan berkata dengan kesal, mengapa kau berkata begitu kasar? Ning Changjiu melepaskannya dan berkata, aku akan menyalakan lampu. Setelah ia berbalik, Lu Jiajia memberi isyarat tangan untuk menyeka panas dari tubuhnya. Ia berjalan ke jendela dan dengan lembut menurunkan tirai. Jari-jarinya menyapu ambang jendela, dan banyak debu halus berjatuhan saat jari-jarinya bersentuhan. Cahaya lilin menyala di belakangnya, dan bayangan Aula Master Puncak yang telah lama hilang muncul di matanya. Aula utama terbagi menjadi 2 lantai. Bagian depan menampung aula utama, tempat minyak lilin menyala dengan tenang di atas panggung tembaga. Karpet beludru menutupi lantai. Perabotan di semua sisi adalah barang antik yang dibeli dari masyarakat setempat, memancarkan nuansa waktu. Barang-barang antik ini berfungsi sebagai persembahan untuk pedang, dan keduanya saling melengkapi, menciptakan nuansa misterius dan menenangkan. Di belakang aula utama terdapat kamar-kamar tidur, yang hanya dipisahkan oleh beberapa layar besar. Ning Changjiu tak dapat menahan diri untuk mengingat 3 layar kaca hitam yang pernah dilihatnya di aula pedang ketika pertama kali tiba di puncak Tianku, seorang barbar menunggangi gajah dan membunuh ular, para dewa turun ke laut untuk memburu iblis berwajah naga, dan 10.000 pedang yang membubung ke udara untuk membunuh iblis berkepala 9. Itu jelas merupakan adegan para pembudidaya ular bertarung melawan gajah dewa, para dewa membunuh Yali, dan 10.000 pedang membunuh 9 bayi. Ternyata takdir telah mengisyaratkannya dengan detail-detail halus yang tak disadari, tetapi ia gagal memahaminya, menyebabkan Lu Jiajia menunggu 2 tahun dengan sia-sia dan hampir menghadapi kematian, tak pernah kembali. Ning Changjiu melewati layar-layar besar itu. Aula Master Puncak luas namun indah, tempat tidurnya diukir dari batu giok dingin yang bersinar di malam hari. Lu Jiajia berjalan di belakangnya dan tersenyum, dulu kau sering menindasku di sini. Jantung Ning Changjiu berdebar kencang, dan ia terkekeh pelan, ini tak akan terjadi lagi di sini. Lu Jiajia dengan patuh mengerucutkan bibirnya. Di belakang aula Master Puncak terdapat sebuah mata air panas. Ning Changjiu menatap air, lalu Lu Jiajia. Maknanya jelas. Lu Jiajia mendesah, langkahnya bersilangan, dan ia berjalan ramping menuju air yang hangat dan berkabut. Dengan suara cipratan, gaun seputih saljunya jatuh ke tanah, dan kakinya yang ramping nan memukau perlahan tenggelam ke dalam air, di tengah riak-riak air yang dangkal. Lu Jiajia dan Ning Changjiu duduk di tepi tebing, keduanya mengenakan pakaian baru. Rambut panjang Lu Jiajia basah kuyup dan tergerai di punggungnya. Ning Changjiu menggenggam tangannya yang dingin. Ia memandang awan-awan bersisik di kejauhan. Itulah jalan yang mereka tempuh.
Semuanya terasa seperti telah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Ding Lesi? Dia murid serius pertamaku. Aku sudah bersepakat dengan Zhao Xianger untuk bertarung dengannya selama setahun. Bagaimana pertarungannya? Ning Changjiu tiba-tiba teringat hal ini. Lu Jiajia merasa skeptis dengan kata serius dalam kata-kata Ning Changjiu. Ia berkata, Xiaoling memberitahuku tentang masalah ini. Apa mungkin? Apakah kau masih punya peluang menang melawan muridmu? Yah, tidak juga. Ning Changjiu berpikir sejenak dan berkata tanpa daya. Lu Jiajia berkata, ku dengar pertempuran tahun itu cukup hebat, dan Ding Lesi dihajar habis-habisan oleh Yanxi hanya dengan 3 pukulan dan 2 tendangan. Sekarang Yanxi telah menjadi pembunuh yang sangat terkenal di negara Zhao. Konon guru yang tegas menghasilkan murid yang baik, tetapi Tianzong hanya membesarkan orang dengan keterampilan yang luar biasa. Ning Changjiu terdiam beberapa saat dan berkata, bukan hal yang baik bagi seorang gadis kecil untuk menjadi pembunuh di usia semuda itu. Lain kali aku bertemu Zhao Xianger, aku akan membicarakannya dengannya. Lu Jiajia ingin menertawakannya, tetapi ia menahan diri. Ia harus menjalani 7 hari ini dengan baik dan tidak boleh membiarkan Zhao Xianger mencari alasan untuk menempa pedang atau semacamnya. Ning Changjiu memandangi ilalang dan tanaman ivy yang tumbuh di dekat sumber air panas dan berkata, sudah lama tidak ada yang merawat tempat ini. Lu Jiajia ingin mengayunkan pedangnya dan memotong ilalang tersebut, tetapi Ning Changjiu memegang tangannya dan berkata, semua makhluk hidup memiliki jiwa. Kembalinya ketua sekte adalah kesempatan yang membahagiakan. Jangan biarkan ilalang ini menderita bencana besar. Lu Jiajia berkata, aku belum menjadi ketua sekte. Ning Changjiu tersenyum dan berkata, setelah upacara. Lu Jiajia tidak berkomentar. Selama ia mau berpartisipasi sepenuh hati dalam upacara ini, kejuaraan hampir pasti akan diraihnya. Ning Changjiu melihat sekeliling tebing sambil berbicara. Kemudian, seolah melihat sesuatu yang baru, tatapannya terhenti, lalu ia berdiri dan berjalan mendekat. Ada apa? Tanya Lu Jiajia. Ning Changjiu berjalan ke sebuah pohon tua di tepi tebing. Banyak bunga tumbuh di samping pohon tua itu dengan akar-akarnya yang meliuk. Sebuah sulur yang lembut dan tipis muncul dari bunga-bunga itu dan merambat ke atas pohon tua itu. Tidak ada bunga pada sulur itu, tetapi banyak spora berukuran sedang. Ning Changjiu mengambil satu dan menghancurkan spora-spora itu, memperlihatkan biji-biji bulat berwarna hijau zamrud sehalus manik-manik giok. Lu Jiajia berjalan di belakangnya, berjongkok pelan, dan mengambil satu dari tangannya. Ekspresinya berbinar, dan ia berseru kaget, ini buah Lingluo yang langka. Konon setelah memakannya di Istana Ungu, seseorang dapat merasakan keberadaan tanaman dan pepohonan. Banyak pendekar pedang rakyat dapat membengkokkan tanaman menjadi pedang, dan banyak dari mereka telah berkesempatan untuk menelan buah Lingluo. Buah ini dijarah 100 tahun yang lalu dan hampir punah. Aku tak pernah menyangka buah ini akan mekar di tebing ini. Ning Changjiu tersenyum, ya, Jiajia memang peri. Tak heran kalau ada beberapa bunga peri di balik istana peri ini. Lu Jiajia mengabaikan godaannya dan berkata dengan nada menyesal, sayang sekali kita sudah sampai di Istana Ungu. Perasaan langit dan bumi jauh lebih mendalam daripada yang bisa diberikan buah Lingluo. Ia tumbuh di tempat yang salah. Ning Changjiu mengupas spora lain, mengeluarkan biji yang keras dan bulat, lalu meletakkannya di tangannya. Ia tersenyum dan berkata, tidak ada harta yang tak berguna di dunia ini. Lu Jiajia sedikit mengernyit. Sebentar lagi, malam akan ditembus cahaya pagi. Berita tentang kembalinya Lu Jiajia akan menyebar bagai cahaya pertama fajar, dengan cepat mencapai setiap sudut keempat puncak dan mengirimkan gelombang kejut ke seluruh Tianzong. Puncak Tianku khususnya terdampak. Saat melihat Lu Jiajia sekali lagi di tebing, para murid dengan penuh semangat meneriakkan namanya. Banyak murid baru, yang menatap kehadiran ilahi sang guru puncak legendaris, lupa berkedip. Legenda tentang Lu Jiajia berlimpah, namun kata-kata itu pun tak mampu menggambarkan kecantikannya yang bak dewa. Kini, dengan pedang panjang, ia muncul kembali di hadapan kerumunan. Sosoknya yang menjulang tinggi, memancarkan niat pedang yang tajam dan kecantikan yang suci, memberi kesan sosok, meskipun jelas manusia biasa, yang dilukis dari sebuah lukisan. Ning Changjiu, menggunakan teknik tembus pandangnya, diam-diam memposisikan dirinya di balik sebuah batu. Ia memperhatikan Lu Jiajia bertukar sapa dengan para murid, dan senyum tersungging di wajahnya saat ia memandang pendekar pedang wanita itu, yang kini menjadi sosok yang sama sekali berbeda, siang dan malam. Lu Yuanbai juga berdiri di antara kerumunan. Paman Lu, yang dikenal karena keahlian pedangnya yang luar biasa dan sikapnya yang ramah, dulunya adalah sosok yang dicintai. Namun kini, ia tampak tak terlihat, diabaikan oleh semua murid. Lerou juga berdiri di antara kerumunan, ekspresinya berbeda dari yang lain. Ia menyilangkan tangan di dada, ekspresi bangga seolah-olah ia memiliki rahasia yang mendalam, seorang guru yang, sementara semua orang mabuk, tetap sadar. Sekte-sekte lain juga diundang ke upacara penganugerahan guru sekte.
Setelah bencana itu, Sekte Langit Ungu merosot, dan Sekte Langit Pedang mendapatkan prestise, memungkinkan sekte-sekte yang lebih kecil untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk menawarkan kesopanan dan ketulusan mereka. 13 Yu Chen juga datang atas undangan. Namun, ia tidak datang dengan pedang terbang, melainkan membawa duri berduri di punggungnya, menaiki tangga batu dari kaki puncak. Ia meniru para leluhur, meminta maaf dengan membawa duri di punggungnya. Pemimpin Sekte Langit Ungu saat ini telah mulai mendaki gunung setelah mengetahui kembalinya Lu Jiajia ke puncak, dan setelah lebih dari 1 jam, ia akhirnya mencapai puncak. Mengenakan gaun Tao lavender, ia berjalan melewati kerumunan, dengan rendah hati berlutut di hadapan Lu Jiajia. Ia kemudian melepaskan tongkat dari tubuhnya dan bersujud dengan lembut, berharap Lu Jiajia akan menghukumnya dan memaafkan pelanggaran masa lalunya terhadap Sekte Langit Ungu. Lu Jiajia menerima tongkat itu tetapi tetap tidak bergerak. Yang lain mengira Tuan Lu telah melunak, tetapi Lu Jiajia dengan dingin bertanya, apakah ada murid dari Sekte Langit Ungu di sini untuk menyaksikan upacara ini? Hati Sisan Yu Chen bergetar, dan ia menjawab dengan jujur, iya. Lu Jiajia menjawab, kalau begitu, minta maaflah sekali lagi di depan mereka. Bagaimanapun, Sisan Yu Chen adalah pemimpin Sekte Provinsi Selatan saat ini. Pengakuan ini adalah tindakan yang rendah. Jika ia dihukum di depan murid-muridnya, bagaimana mungkin ia bisa kembali ke Sekte? Tanpa diduga, Sisan Yu Chen berlutut dengan lembut, aku hanya berharap Master Puncak bisa melupakan masa lalu. Lu Jiajia tidak menjawab. Saat melewatinya, ia kembali menusuknya dengan duri. Ia tak bisa menyetujui kata-kata Sisan Yu Chen. Lebih dari 2 tahun yang lalu, perang antara kedua sekte telah menjadi pembantaian brutal, dengan keluarga-keluarga dibantai sesuka hati. Berlutut dan merasakan sakit fisik bukanlah alasan untuk membalas dendam. Sisan Yu Chen memahami hal ini, dan ia pun hanya ingin bertahan hidup. Keempat puncak mulai menyatu menuju pusat, dan kerumunan berkumpul menuju puncak, seperti 4 tahun sebelumnya. Ning Changjiu terbang kembali ke kamarnya dengan pedangnya. Cahaya redup menembus tirai yang setengah tertutup. Ruangan itu bersih tanpa noda, lantainya dipoles hingga berkilau. Semuanya tertata rapi seperti sebelumnya, kecuali tempat tidur yang agak berantakan, memberikan ilusi bahwa seseorang masih tinggal di sana. Ning Changjiu hampir bisa melihat adik perempuannya sibuk bekerja. Ia duduk di kursi kayu dan membolak-balik buku-buku yang bertumpuk di atas meja. Gulungan-gulungan dari latihan kaligrafinya masih utuh, kata-katanya ditulis dengan tinta baru. Itulah nama-nama Ning Changjiu, Ning Xiaoling, Lu Jiajia, dan Zhao Xianger. Keempat nama ini ditulis rapat di atas banyak lembar kertas beras, berdekatan, dan setiap goresannya rapi dan halus. Ning Xiaoling menyalinnya 730 kali. Ning Changjiu menyentuh sudut matanya, ia duduk diam di kursi, meraba-raba kolong meja, mengeluarkan akta nikah yang semerah baru, lalu mengambil salinannya sendiri, dan meletakkannya di atas meja. Akta nikah yang bersebelahan itu hampir tak terlihat, seperti sepasang sayap kupu-kupu yang terbakar. Upacara pemimpin sekte selalu berlangsung selama 3 hari. Pada hari pertama, keempat puncak menikmati anggur dan bunga, menyalurkan energi pedang ke air terjun bintang dan memetik awan keberuntungan untuk kecantikan mereka. Mereka duduk bersama di awan, membahas Dao dan esensi Taoisme. Siang hari, dentingan pedang terdengar dari luar, seperti getaran tombak besi yang diselimuti bendera patah. Dari kejauhan, orang bisa merasakan energi pedang yang dingin dan bertahan di udara. Itu adalah musik pedang Yujian Tianzong, suara yang menyayat hati. Saat mendekat, rasanya seperti melihat pasukan prajurit lapis baja yang mendekat, menyebabkan setiap anggota tubuh bergetar. Pengunjung dengan hati Tao yang lebih lemah akan langsung terhanyut oleh musik, hati mereka gemetar dan kekuatan spiritual mereka tak mampu bangkit. Ning Changjiu menatap keluar jendela ke langit yang cerah, mengetuk-ngetukkan jari di atas meja agar selaras dengan musik. Baru ketika musik mereda, Ning Changjiu perlahan bangkit. Ia memandang rumah yang telah dibersihkan rapi untuk terakhir kalinya, memandangi gulungan burung biru yang tergantung di dinding, lalu dengan lembut mendorong pintu hingga terbuka sebelum pergi. Kemunculan Lu Jiajia hari ini menjadi peristiwa yang paling banyak dibicarakan hari itu. Lebih dari 2 tahun yang lalu, kisah abadi Lu Jiajia yang membunuh 9 bayi di tanah tandus tersebar luas. Kisah selanjutnya tentang ia berbagi hidup dan mati dengan muridnya, yang terpisah oleh jurang, juga memilukan. Kemunculannya menjadi bahan diskusi yang ramai di antara sekte-sekte lain. Pada bentrokan pedang 4 puncak tahun itu, Lu Jiajia, yang masih remaja, memenangkan juara pertama. Pelukis terhebat dunia diundang ke puncak untuk melukis potret pendekar pedang muda itu. Selama 2 tahun terakhir, sang pelukis, yang seharusnya menyendiri, semakin terkenal, pintunya meminta ia untuk melukis potret dari ingatannya. Hari ini, wanita itu muncul seolah-olah dari sebuah lukisan, muncul di hadapan orang banyak dengan sikap yang tenang dan elegan. Baru pada saat itulah mereka menyadari keterbatasan melukis. Ning Changjiu tidak melanjutkan perjalanan ke aula pemimpin sekte. Ia hanya berdiri di puncak batu, mengamati dari kejauhan sejenak sebelum berbalik dan menuruni gunung, menuju wilayah Zhao.
Ning Changjiu menapak pedangnya, wujudnya bagaikan pelangi, menyapu rerumputan hijau yang rimbun dan tiba di kota Linhe. Kota Linhe kini sedang mengalami kemunduran. Jika Zhao Xianger tidak memberikan semua dukungannya dan mengirimkan banyak orang untuk membangun kembali dan memberikan bantuan, kota itu pasti sudah kosong sekarang. Ning Changjiu datang ke rumah lama Ning Qinsui. Bisa dibilang, disinilah kehidupannya dimulai. Rumah tua itu telah lama berubah penampilan dan tak lagi dikenali. Sebagian besar toko-toko tua di kota itu tutup. Di jalan berbatu biru, beberapa pedagang datang dengan kuda-kuda kurus, menyeret barang-barang berat, tampak lelah. Rambut para pedagang diikat dengan kain kasar, dan ada debu di alis dan janggut mereka. Ning Changjiu tiba di air berpasir. Han Xiaosu muncul dari air dengan terkejut, berteriak keras, "Dermawan, dermawan." Ning Changjiu tersenyum tipis dan berkata, "Kultivasimu cukup bagus. Sepertinya kau tidak pernah mengendur selama 2 tahun terakhir." Han Xiaosu membungkuk dan berkata, "Itu semua berkat ajaran Suster Xiaoling." Ning Changjiu tersenyum dan berkata, "Memang, aku tidak mengajarimu apapun saat itu." Han Xiaosu segera melambaikan tangannya, "Dermawanku, bukan itu maksudku." Alis Ning Changjiu tersenyum. "Ceritakan tentang Suster Junior Xiaoling." Han Xiaosu menceritakan kembali 2 tahun terakhir, tetapi karena tidak ada kejadian penting, ia hanya membicarakan hal-hal sepele. Khawatir Ning Changjiu akan merasa bosan mendengarkannya, ia sesekali meliriknya, hanya untuk mendapati ekspresi Ning Changjiu yang sangat serius. "Apakah dia sering bertanya tentang hantu?" tanya Ning Changjiu. Han Xiaosu mengangguk dan berkata, "Dia pasti merindukanmu, guru." Ning Changjiu memandangi kota yang dulunya bernama Fengdu dan teringat sekte roh kuno tempat ia tinggal sekarang. Ia berpikir, "Adik junior, kau begitu terhubung dengan dunia bawah. Setelah perjanjian 3 tahun, ia harus mengunjunginya cepat atau lambat. Akan sangat buruk jika ia menjadi wanita tulang putih lagi." Setelah berpamitan dengan Han Xiaosu, Ning Changjiu mengikuti rumor yang tersebar di kedai-kedai teh, tiba di sebuah tempat bernama Kota Putih. Baicheng, beserta kota-kota di sekitarnya, telah lama dianeksasi oleh Kerajaan Jin. Kini, seluruh wilayah di sekitarnya telah dikembalikan ke Zhao, tetapi anehnya, Baicheng masih mengibarkan bendera Kerajaan Jin. Ning Changjiu memasuki kota itu. Kota itu tampak seperti kota-kota lain, seolah tak tersentuh perang. Kota itu ramai dengan aktivitas, dengan restoran dan kedai teh yang masih buka. Aula nyanyian paling populer konon memiliki sebuah papan nama yang ditulis sendiri oleh Raja Jin saat itu. Kota Putih disebut demikian karena legenda mengatakan bahwa 200 tahun yang lalu, seorang bijak bernama Bai naik ke surga di sini. Ia tidak membawa apapun, dan jubah putihnya jatuh dari langit kembali ke kota. Dalam semalam, seolah-olah tertiup angin dan salju, semua batu bata dan ubin berubah menjadi putih salju. Ini telah menjadi legenda di kota selama bertahun-tahun. Ning Changjiu melakukan perjalanan ke teras Feixian yang legendaris. Setibanya di sana, ia menemukan bahwa legenda itu lebih dari sekadar legenda. Struktur teras Feixian sangat kompleks. Ukirannya yang tampak kacau berisi ribuan formasi yang mirip dengan formasi langit terbang kecil, saling terhubung membentuk formasi megah yang agak mirip dengan yang dibangun Yechu. Meskipun formasi Yechu memiliki kekuatan membelah awan, formasi ini jauh lebih halus, menyerupai tangga yang naik dari dunia manusia ke surga. Ning Changjiu tidak dapat memahami formasi itu. Namun, ia yakin bahwa 200 tahun yang lalu, seseorang telah naik dari Kota Putih. Bagaimana ini berhubungan dengan Zhao Xianger yang meninggalkan bendera kerajaan Jin sendirian di kota ini? Berdiri di teras Feixian, Ning Changjiu melirik sekilas. Kota seputih salju hampir sepenuhnya berada dalam pandangannya. Hanya sebuah jalan yang memisahkan Kota Putih dari negara bagian Zhao. Kota itu berdiri seperti pulau terpencil, tiba-tiba berdiri di sana. Ning Changjiu berdiri di teras Feixian sejenak, lalu berbalik dan pergi, menuruni peron lagi. Ia menjelajahi berbagai situs bersejarah kota dan, di sebuah restoran, mendengar seseorang membahas upacara patriarkat Yujian Tianzong. "Kudengar Tuan Lu, wanita tercantik di Nanzu, telah kembali." "Tercantik? Apa kau benar-benar berpikir tempat ini bukan wilayah negara bagian Zhao?" Meskipun Lu Jiajia terkenal, siapa yang pernah melihatnya? Yang Mulia membunuh Raja Jin sendirian di depan umum. Tidak perlu diperdebatkan tentang masalah ini. Konon Peri Lu adalah teman baik Yang Mulia. Aku memang pernah mendengar tentang masalah ini. Bahkan ada rumor bahwa orang yang disukai Peri Lu adalah tunangan Yang Mulia. Meskipun pernyataan ini konyol, jika memang benar, maka orang itu sungguh diberkati. Sayang sekali dia tidak beruntung untuk menikmatinya. Sekarang Peri Lu telah kembali ke puncak, kurasa dia telah melepaskan hubungan itu. Peri seperti ini mungkin akan tetap menjadi wanita suci seumur hidupnya. Petik 2. Ning Changjiu mendengarkan diskusi itu, menghabiskan tehnya, dan memandang keluar jendela. Para prajurit di tembok kota berganti giliran. Orang-orang yang telah turun dari kota sebelumnya datang ke sini dan duduk mengelilingi meja. Ning Changjiu tiba-tiba menyadari bahwa mereka semua memiliki bendera baru di pinggang mereka, itu adalah bendera negara Zhao.
Ning Changjiu sedikit mengernyit. Ia telah menghabiskan sepanjang sore menjelajahi banyak kota di negara Zhao, hanya berhenti di depan kota kekaisaran. Saat ia kembali ke puncak Tianku, hari pertama upacara pemimpin sekte telah berakhir. Pada hari kedua dan ketiga, keempat master puncak bersaing memperebutkan posisi master sekte. Ketika Ning Changjiu mendaki gunung, ia melihat Lu Yuanbai bersembunyi di kaki gunung, minum sendirian. Seorang murid laki-laki di dekatnya bercanda, kapan Master Lu akan mewariskan kemasteran puncak kepada Le Rou? Lu Yuanbai meratap, gadis kecil itu selalu menindas paman master. Kalau dia cukup berani, pergilah minta pada Lu Jiajia. Murid laki-laki itu tertawa, kakak senior Le Rou juga memainkan peran yang tak ternilai dalam membawa master kembali. Lu Yuanbai menghela napas, yah, gadis bodoh itu telah mencapai batas kebodohannya sendiri. Sekarang, hati Lu Jiajia akan jernih, dan dia akan dapat menekuni jalur kultivasinya tanpa gangguan. Hanya masalah waktu sebelum dia memasuki jalan kelima. Tianzong, kita benar-benar siap untuk bangkit kembali. Seorang murid berkata dengan sendu, jalan kelima. Lu Yuanbai bercanda, ya, tapi hati-hati mulai sekarang. Jangan biarkan murid seperti mereka yang berpura-pura menjadi babi pemakan peri masuk ke sini lagi. Ning Changjiu diam-diam naik ke atas pedangnya. Di luar aula master puncak, Ning Changjiu ditolak. Kenapa kau pulang begitu larut? Lu Jiajia berkata dengan dingin, rubah betina mana yang kau temui? Ning Changjiu berkata, aku tidak menyangka Jiajia akan menanyakan pertanyaan seperti itu suatu hari nanti. Lu Jiajia mendengus, jangan menyela. Ning Changjiu berkata dengan jujur, aku pergi ke negara bagian Zhao. Lu Jiajia mengangkat alisnya dan bertanya, apakah kau melihatnya? Ning Changjiu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku hanya pergi jalan-jalan dan melihat-lihat. Jika aku benar-benar ingin melihatnya, aku harus meminta izin Jiajia dulu. Jangan berbohong. Lu Jiajia sama sekali tidak mempercayainya. Ning Changjiu berkata, Jiajia, buka pintunya dulu. Aku akan masuk dan bicara. Lu Jiajia berkata, kau tidak tahu kau akan pulang seharian, dan sekarang kau tahu. Ning Changjiu berkata tanpa daya, Jiajia, kalau kau tidak membuka pintu, aku akan berteriak. Tak lama kemudian, pintu terbuka sedikit. Ning Changjiu masuk, mengikuti Lu Jiajia, dan berkata tanpa daya, baru 2 minggu, dan kau diinterogasi seperti ini hanya karena meninggalkan rumah. Pantas saja para pendekar pedang itu baru mencapai ketenaran pedang terbang ribuan mil di masa muda mereka. Lu Jiajia berkata, aku hanya takut kau akan menindas wanita lain. Ning Changjiu berkata, apa maksudmu dengan menindas? Lu Jiajia terdiam, menggigit bibirnya sedikit, dan ekspresinya dipenuhi kebencian. Hari ini, di siang bolong, aku. Wajahnya memerah saat berbicara, dan ia ragu-ragu, dengan marah berjalan menuju ranjang giok es. Ning Changjiu tersenyum lembut, mengingat kata-kata kakak perempuannya, dan terus melatih tubuh dan pedang Lu Jiajia, melunakkan tubuh roh pedangnya hingga sempurna. Setelah semuanya selesai, Lu Jiajia, yang tubuhnya dingin, masih berkeringat. Suara gemericik air dari belakang aula, dan pantulan bulan pecah di air panas. Lilin-lilin dinyalakan di aula master puncak. Lu Jiajia duduk di depan cermin perunggu, rambut panjangnya masih basah. Bantu aku merias wajahku, perintah Lu Jiajia. Ning Changjiu sedikit terkejut dan berkata, bagaimana aku bisa tahu? Jiajia, kau begitu cantik tanpa riasan, kenapa kau harus berpura-pura menjadi penggoda? Lu Jiajia tersenyum, kukira kau tahu segalanya. Ucapan Lu Jiajia sedikit sarkastis, dan Ning Changjiu terpancing oleh kata-katanya yang canggung. Ia menyingsingkan lengan bajunya dan berkata, baiklah, hari ini aku akan mengajarimu cara merias wajah. Alis Lu Jiajia digambar dengan senyum, dan ia dengan ringan mengambil kuas rias dari meja dan menyerahkannya kepadanya. Lagi pula, Ning Changjiu baru belajar melukis dari Zhang Qiyu selama 3 bulan, jadi ia memiliki beberapa kesalahpahaman tentang kemampuannya sendiri. Ia mengambil kuas dan mulai merias wajah Lu Jiajia. Namun, wajah Lu Jiajia sudah sempurna, jadi bagaimana ia bisa membuatnya terlihat lebih cantik? Maka ia mengambil pendekatan yang berbeda dan memutuskan untuk membuatnya terlihat lebih buruk, untuk melihat apakah keahliannya dapat melampaui kecantikan Lu Jiajia. Akhirnya, teriakan kejaran terdengar di aula. Ning Changjiu dikejar oleh Lu Jiajia, dengan wajah dicat, dan dipaksa berlarian. Malam tiba, Lu Jiajia dengan marah menghapus riasannya. Pada hari kedua upacara Master Sekte, kontes pedang Master Puncak yang sangat dinantikan berlangsung. Ning Changjiu awalnya tidak tertarik, tetapi di bawah tekanan Lu Jiajia, ia mengubah pakaiannya, membuat penyamaran sederhana, dan menyelinap ke kursi sekte kecil. Kontes pedang dibagi menjadi 2 bagian, berkhotbah dan duel. Lawan Lu Jiajia di babak pertama adalah Sue Sungsue. Bahkan Sue Sungsue sendiri merasa tak punya peluang menang. Maka, 2 wanita cantik dari sekte Tian, alih-alih berduel, menari untuk para tamu dengan pedang mereka. Gaun putih dan rok merah terjalin di udara, bagaikan naga yang menjelma dari salju dan api, lincah bergelut di udara, mengukir pola salju yang jatuh di awan tebal, membuat awan putih itu tampak seperti api.
Kedua pedang mereka ringan, dan teknik berpedang mereka sama-sama ringan dan lincah, bergerak dengan sentuhan tombol. Pedang Minglan milik Lu Jiajia telah hancur, tetapi pedangnya yang sekarang baru ditempa. Bilahnya lembut dan tahan patah, sementara bilahnya keras, tajam, dan tahan lama, serat bajanya seperti kepingan salju. Pedang itu memang bagus, meskipun kualitasnya tak tertandingi oleh pedang-pedang abadi dari puncak Xuanri. Namun kini, Lu Jiajia adalah pedangnya. Ia mungkin adalah pendekar pedang terbaik, bukan hanya di 4 puncak, tetapi juga di Provinsi Selatan. Tak seorang pun yang hadir meragukan hasil duel ini, bahkan gerakan pedang yang halus dan indah pun akan mengundang sorak-sorai meriah. Sue Sungsue memang sudah tangguh, tetapi Lu Jiajia, sebagai junior, jauh lebih kuat. Ning Changjiu memperhatikan gaun putih salju Lu Jiajia berkibar di teras pedang 4 puncak. Serangan pedang Sue Sungsue selalu membawa aura petir dan api yang berkobar, sementara pedang Lu Jiajia terlalu cepat dan akurat, dengan mudah menembus bilah pedang Sue Sungsue dari manapun asalnya. Bagi mereka yang berada di alam bawah, ini adalah pertarungan yang mendebarkan, tetapi bagi para master, ini adalah kekalahan telak yang berat sebelah. Ning Changjiu sedang duduk ketika seseorang tiba-tiba berbicara kepadanya, "Dari mana asalmu, adik kecil? Mengapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya?" Orang yang berbicara kepadanya adalah seorang murid laki-laki berpakaian hitam, dengan penampilan yang biasa-biasa saja. Namun, mereka yang bisa datang ke upacara bersama sekte pada dasarnya adalah tokoh-tokoh terkemuka di sekte tersebut, jadi Ning Changjiu tidak meremehkannya. Ia tersenyum dan berkata, "Saya Zhang Jiu, murid sekte pedang. Namun, sekte ini terlalu ramai dan tidak ada tempat. Paman Yazu mengatur agar saya tinggal di sini. Saya harap Anda bisa mengerti jika ini merepotkan." "Saya He Guang," murid itu membalas sapaan dan berkata dengan kagum, "Jadi, Anda murid sekte pedang. Sekte Anda sekarang adalah sekte terbesar di Nanzhou. Saya sangat iri." "Bukan, bukan," Ning Changjiu tersenyum dan berkata, "Saya ingin tahu Anda berasal dari sekte mana." Murid yang menyebut dirinya He Guang itu menggaruk kepalanya, seolah-olah ia sedikit malu untuk berbicara. Ia ragu sejenak sebelum berkata, "Sekte kami sangat kecil di daerah terpencil. Merupakan suatu berkah bisa diundang. Jadi, sekte Anda, sekte He Huan." "Oh." Ning Changjiu memperpanjang kata-katanya, berkata, "Aku sudah lama mendengar tentangmu. Aku selalu ingin berteman dengan murid-muridmu dan mempelajari beberapa teknik rahasia yang selaras dengan kesempurnaan agung langit dan bumi. Sayang sekali sektemu begitu misterius dan tersembunyi dari dunia. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu hari ini." Melihat wajahnya yang tulus dan tanpa kepura-puraan, He Guang pun menangkupkan tinjunya dan berkata, "Seperti yang diharapkan dari seorang murid sekte pedang, kau memiliki visi yang bagus. Sekte lain memang tidak besar, tetapi bagi kami, mereka tampak mengincar cara-cara yang tidak lazim. Kesempurnaan agung langit dan bumi, wow, saudara Zhang benar-benar tepat sasaran." Setelah beberapa komentar rendah hati, Ning Changjiu mendekat dan bertanya, "Bolehkah aku bertanya, saudara He, apakah kau punya teknik rahasia sektemu yang bisa kau ajarkan padaku?" "Aku cukup tertarik." He Guang bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apakah kau sudah menikah?" Ning Changjiu berkata, "Belum, tapi aku punya tunangan di negara bagian Zhao. Kurasa dia dari keluarga bangsawan." He Guang berkata dengan iri, seperti yang diharapkan dari seorang murid sekte besar. "Di sekte He Huan, kita harus menunggu sampai cukup umur untuk mendapatkan istri secara acak di dalam sekte. Siapa tahu nanti kita akan dapat istri seperti apa." Ning Changjiu berkata, "Wajahmu terlihat mulia. Kau pasti akan mendapatkan saudari junior tercantik di sektemu." He Guang membungkuk dan berkata, "Terima kasih atas ucapan selamatmu, saudaraku. Hanya saja sebagian besar rahasia sekte ini dilarang keras." Ning Changjiu merenung sejenak, lalu berkata, "Aku punya beberapa rahasia yang dilarang keras untuk dibagikan. Bagaimana kalau?" Keduanya bertukar pandang, lalu dengan sadar pindah ke belakang kelompok dan mulai mengobrol. He Guang, takut murid sekte pedang ini akan meremehkannya, ingin menunjukkan keahliannya terlebih dahulu. "Pertama, aku akan mengajarimu cara mengetahui keperawanan seorang wanita. Aku ingin mendengar detailnya." Ia mulai menjelaskan seluk-beluknya, pertama dengan gerakan kakinya, lalu dengan gerakan-gerakan halus. Saat mereka berbicara, kompetisi pedang di lapangan berakhir, dengan Lu Jiajia muncul sebagai pemenang tanpa keraguan. Setelah He Guang selesai menjelaskan, ia mulai diam-diam memberikan nasihatnya. Ning Changjiu mendengarkan dengan penuh minat, akhirnya tak kuasa menahan diri untuk bertanya, "Bagaimana dengan peri Lu itu?" He Guang dengan marah menegurnya, "Bodoh. Peri Lu adalah pendekar pedang wanita terkemuka di Nanzhou, jadi tentu saja dia masih perawan. Beraninya murid sepertimu bertanya seperti itu. Apa kau mencoba tidak menghormati guru dan leluhurmu?" Ning Changjiu mengangguk berulang kali, mendesaknya untuk tenang, lalu bertukar teknik pedang dengan He Guang. Lu Jiajia, yang berada di lapangan pedang, melirik, bertanya-tanya apa yang sedang dibicarakan Ning Changjiu. Tentu saja, saat ini, ia tidak tahu kejadian baru apa yang akan terjadi malam itu.
Pertarungan berikutnya adalah antara Jing Yangxia dan Suelin, dan pertarungan ini juga mudah ditebak. Selama waktu ini, Lu Jiajia menghilang diam-diam untuk sementara waktu, dan Ning Changjiu juga pergi untuk sementara waktu, mengaku sedang buang air. Sekitar setengah jam kemudian, Ning Changjiu kembali. Mungkin kebetulan, Lu Jiajia muncul kembali di luar arena pedang beberapa saat kemudian. Hari pertama duel berakhir dengan cepat, dan besok akan menjadi hari duel Lu Jiajia dengan Jing Yangxia. Itu adalah pertarungan yang paling dinantikan di Sekte Pedang. Ning Changjiu tahu bahwa duel ini juga tidak akan menegangkan. Siang dan malam berlalu dalam sekejap mata. Ning Changjiu sedang bertukar pengalaman dengan murid laki-laki bernama He Guang. He Guang memujinya, "Saudara Zhang, dilihat dari ekspresimu, kau pasti mengalami malam penuh gairah tadi malam. Aku ingin tahu, saudari senior atau junior yang mana di sektemu? Bisakah kau menunjukkannya padaku?" Ning Changjiu memuji, "Saudara He memiliki penglihatan yang tajam." He Guang berkata dengan puas, "Tentu saja. Itu tidak benar. Bukankah kau bilang tunanganmu ada di negara bagian Zhao? Bagaimana mungkin?" Petik 2. Ning Changjiu terdiam sesaat. He Guang tiba-tiba menyadari dan semakin mengaguminya, peri pedang kecil dari Sekte Pedang dan putri dari keluarga kerajaan di dunia, ini sungguh perpaduan terbaik dari dua dunia. Aku ingin tahu apa latar belakang saudara Zhang. Ning Changjiu berkata, tidak diperbolehkan memiliki pasangan Tao pribadi di sekte ini. Maaf, saudara, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. He Guang mengungkapkan pemahamannya. Keduanya mulai berbicara lagi. Ning Changjiu menyadari bahwa murid ini bukanlah murid biasa yang luar biasa. Ia memiliki wawasan unik tentang masalah hewan, menelusuri hubungan yin yang antara surga dan manusia hingga perpaduan batin dan lahir. Baru, pada awal pertempuran epik itulah tatapan mereka bertemu. Lu Jiajia, berpakaian putih seputih salju, dengan pedang di pinggangnya, Jing Yangxia, dalam balutan linen sedingin kain goni, sebilah pedang tersampir di punggungnya. Mereka berdiri saling berhadapan, diam, energi pedang mereka yang samar bagaikan sayap jangkrik terselubung di langit-langit, menerangi dunia arena pedang dengan prisma cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Petik 2. Lu Jiajia, meskipun kau juniorku, aku tak akan menyerah padamu, kata Jing Yangxia. Lu Jiajia memberi hormat pedang, Tuan Jing, silakan hunus pedangmu. Jing Yangxia mendesah, 2 tahun yang lalu, ketika Sekte Langit Ungu mencapai puncaknya, aku mengalami hidup dan mati, dan aku menyadari 3 niat pedang. Saat itu, ketiga niat pedang ini belum lengkap. Kemudian, aku berkelana ke sungai-sungai besar Nanzu, dan akhirnya memberikan bentuk dan semangat pada ketiga tulang pedang ini. Ekspresi Lu Jiajia serius, junior ini ingin mendengar detailnya. Jubah rami Jing Yangxia berkibar, dan tangannya yang kasar menutupi sarung di pinggangnya. Kemudian, perlahan meluncur ke atas, ia tiba-tiba menggenggam gagangnya. Saat ia menggenggam gagangnya, alisnya yang menua tampak tertutup embun beku musim gugur. Di sampingnya, bercak-bercak cahaya putih berputar-putar, tak bisa dibedakan dari embun beku atau pedang. Lu Jiajia juga menggenggam sarungnya. Saat Jing Yangxia menggenggam gagangnya, ia mendorong dengan ibu jari kirinya, dan pedang itu terlepas dari mulut burung layang-layang. Setengah inci dari sarungnya, cahaya dingin itu sudah mengintimidasi. Keheningan memenuhi ruangan, dan gemuruh angin seakan diredam oleh suara pedang. Keduanya berdiri diam, masing-masing mengumpulkan kekuatan, tak satu pun dari mereka menghunus pedang terlebih dahulu. Menurutmu siapa yang akan menang? Tanya He Guang. Lu Jiajia, tentu saja, kata Ning Changjiu. He Guang berseru kaget, beraninya kau memanggil guru puncakmu dengan namanya. Suku kata terakhir dari nama itu tenggelam oleh suara pedang. Tiba-tiba, suara petir seakan turun dari langit, membelah awan tebal di atas pusat arena pedang. Pedang langit giok menebas dari sarungnya, membentuk lengkungan sempurna di hadapannya. Cahayanya, sebening air, membentuk lengkungan pedang, yang kemudian membentuk medan, meluas dalam pola melingkar. Bersamaan dengan itu, awan tebal di langit hancur, dan sinar cahaya surgawi yang tak terhitung jumlahnya turun, menyelimuti Jing Yangxia, menerangi pedang langit giok di tangannya bagai embun beku. Saat pedang meluas menjadi medan, Jing Yangxia meraung, bunuh piton. Cahaya surgawi yang terpancar dari pedang langit giok berubah menjadi pedang sungguhan. Jing Yangxia berjongkok, dan pedang di tangannya menebas tubuhnya secara diagonal. Ini adalah jurus pembuka dari jurus Tianzong Great River Rudu, namun ia dengan paksa mengubahnya menjadi wujud. Tepat saat pedang hendak menghilang, tangannya memutar gagangnya, menyebabkannya tiba-tiba berkumpul dan berubah, mengubah hujan deras menjadi naga air yang mengaum. Serangan tunggal ini hampir memikat semua orang di ruangan itu. Saat pedang mulai meningkat, Lu Jiajia juga bergerak, gerakannya bahkan lebih sederhana, hampir tak terbayangkan sederhananya. Itu adalah gerakan menghunus pedang. Tak seorang pun melihatnya menghunus pedang. Mereka hanya melihat kilatan cahaya putih di hadapan mereka, diikuti gemuruh guntur. Namun, guntur itu bukan berasal dari bilah pedang, melainkan dari sarungnya. Saat pedang terhunus, energi yang menyehatkan di dalamnya meledak. Cahaya putih itu berkelebat dan lenyap.
Dalam sekejap itu, sebelum angin sempat menggerakkan rambutnya, cahaya pedang seputih salju itu melesat puluhan kaki di hadapan Jing Yangxia. Saat naga air itu bertabrakan dengan cahaya putih, awan-awan di langit seketika berubah menjadi tanah retak di kala kemarau. Sosok-sosok mereka melompat bersamaan, menghantam awan. Awan yang begitu tebal seketika terkoyak di tepinya, sementara pusatnya berputar menjadi pusaran raksasa. Kedua sosok itu melesat menembus awan, terkadang menggambar garis lurus, terkadang membentuk lengkungan raksasa. Duel antara para penguasa alam Istana Ungu menggemparkan fenomena langit. Dalam beberapa tarikan napas singkat, angin kencang bertiup melintasi keempat puncak, dengan samar-samar terlihat akan turun hujan. Pertempuran ini tercatat dalam sejarah ilmu pedang Nanzu, yang kemudian dikenal sebagai tiga pedang langit biru. Jing Yangxia melancarkan tiga serangan pedang, membunuh piton, menelan naga, dan memindahkan gunung. Meskipun ketiganya disebut tiga pedang langit biru, kitab-kitab tersebut hanya menghormatinya, bukan kemenangan akhirnya. Angin semakin kencang, kilat menyambar di awan, dan kemudian suara guntur yang sesungguhnya terdengar. Ning Changjiu tiba-tiba berdiri dan menuju aula utama. Saudara Zhang, mau kemana? He Guang memperhatikan kepergiannya. Ning Changjiu berkata, akan turun hujan. Ayo kita ke aula utama untuk menunggu upacara suksesi Master Sekte. He Guang mengerutkan kening, berpikir mungkin itu aula langit biru. Bagaimana mungkin ia begitu yakin itu aula utama puncak Tianku? Saat pikiran ini terlintas di benaknya, dua sosok melayang turun dari awan. Mereka kembali ke keadaan diam semula, tak dapat menentukan siapa yang menang. Langit mendung, dan awan-awan yang tersebar berkumpul kembali, seperti air pasang ke labu. Di tengah atmosfer yang mencekam, setetes kecil hujan tiba-tiba jatuh dari awan. Ketika tetesan hujan pertama sudah setengah jalan turun, Lu Jiajia mengulurkan jarinya, tepat mengirisnya di tengah. Kemudian, dengan jentikan jarinya, ia melemparkannya ke arah Jing Yangxia. Tatapan tua Jing Yangxia terangkat, dan ia menjentikkan lengan bajunya, menusukkan jarinya ke tetesan hujan yang mendekat. Krak, separuh tetesan hujan, yang ditelan oleh energi pedang Jing Yangxia, tetap membeku. Separuh lainnya meluncur melewati sisi jarinya dan mengenai kerahnya, meninggalkan noda samar. Tuan Jing Feng, aku akan mengulurkan tanganku. Lu Jiajia menyarungkan pedangnya. Dengan bunyi, debum, hujan deras turun. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.